Pertanyaan yang kontroversial adalah manakah gereja yang benar? Jikalau kita menanyakan ini ke setiap gereja, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Tentu saja kebanyakan akan mengatakan kami adalah gereja yang benar. Nah, pembahasan kali ini kita akan mendengar apakah ciri-ciri gereja yang benar menurut Alkitab. Melambangkan apakah gereja dalam Alkitab? Menurut Wahyu 12, siapakah perempuan di atas bulan? Apakah Tuhan mempunyai sebuah gereja yang benar dan memiliki doktrin yang sempurna? Oleh itu tetap fokus dari awal yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku kebenaran yang tidak pernah salah. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Telah diperkirakan bahwa ada setidaknya 40.000 gereja Kristen yang berbeda atau skete secara umum. Pertanyaannya, dari ke-40.000 gereja yang berbeda itu, berapa banyakkah gereja yang benar? Apakah satu? Apakah Anda yakin hanya satu? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Efesus 4 ayat 4 dan 5. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Apa itu tubuh? Dalam Kolose 1 ayat 18 firman Tuhan berkata, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi di dalam Kolose 1 ayat 18 mengatakan ialah, yaitu Yesus, kepala tubuh, yaitu jemaat. Hanya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi kita dengan yakin mengetahui bahwa hanya ada satu gereja yang benar sekarang ini menurut Alkitab. Saudara dan saudari, banyak orang saat ini secara sederhana menerima agama sebagai warisan. Saya ulangi, banyak orang saat ini secara sederhana menerima agama sebagai warisan tanpa merujuk Alkitab. Apa artinya menerima agama sebagai warisan? Jika kita tanyakan kepada mereka, mengapa mereka menjadi anggota gereja tertentu? Mereka akan menjawab, saya bertumbuh dewasa di gereja ini, itu sebab saya menjadi anggota di sini. Saya dilahirkan dari keluarga yang menganut gereja ini. Saudara dan saudari, apakah itu alasan yang munasabah untuk mereka berada di sebuah gereja? Hanya karena semua keluarganya menjadi anggota di gereja tertentu, maka dia berada di gereja tertentu. Ini bukan jawaban yang baik. Saya mau bertanya, mana yang lebih kelihatan profesional cara menjawab? Saya berada di gereja ini sebab saya bertumbuh dewasa di gereja ini, lagian keluarga saya berada di gereja ini, atau saya berada di gereja ini karena Alkitab menuntun saya dan mengenali ciri-ciri gereja yang benar dan memiliki doktrin yang selaras dengan firman Tuhan. Saudara dan saudari, kita harus memiliki keinginan untuk menyelidiki dengan iman di dalam terang kemuliaan dari kebenaran Alkitab. Jikalau kita menemukan bahwa iman atau kepercayaan kita tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita harus membuat perubahan menuju kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Oleh demikian, jawablah itu dalam diri kita masing-masing. Jika selama ini kepercayaan tidak sejalan dengan firman Tuhan, dan jika selama ini belum ada keinginan untuk menyelidiki dengan iman, maka lakukanlah perubahan. Ada statement mengatakan, prinsip mudah dalam mencari kebenaran. Anda tidak akan pergi ke gereja untuk mencari kebenaran, tetapi pergilah kepada Alkitab untuk mencari kebenaran. Dan apabila Anda menemui kebenaran dalam Alkitab, maka Anda akan mencari gereja yang mengajar kebenaran itu. Nah, bagaimana bisa menemukan gereja yang benar?
Dari sekitar 40.000 gereja yang berbeda, bagaimanakah menemukan satu yang benar? Apakah dengan cara memperhatikan kesempurnaan anggota gereja tertentu? Apakah melihat perilaku yang sempurna dari umat di gereja tertentu? Apakah mencari sebuah gereja yang benar itu ketika gereja tertentu berisi orang-orang yang sempurna? Jika Anda mencari gereja yang sempurna, Anda tidak akan menemukannya. Karena gereja dibuat dari orang, dan orang tidak sempurna. Saya ulangi, jika Anda mencari gereja yang sempurna, Anda tidak akan menemukan karena gereja dibuat dari orang, dan orang itu tidak sempurna. Namanya juga manusia berdosa, tidak sempurna. Tetapi kita akan dapat menemukan gereja dengan doktrin yang sempurna. Jadi ini adalah caranya kita menemukan gereja yang benar. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan mempunyai sebuah gereja yang benar bahkan saat ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa gereja ini adalah pilar dan pondasi dari kebenaran. Dengan kata lain, gereja yang benar adalah pembela dari kebenaran. Apakah Anda dan saya setuju bahwa gereja adalah pilar dan pondasi dari kebenaran? Dengan kata lain, gereja yang benar adalah pembela dari kebenaran? Amin. Kita semua setuju. Tetapi apakah Anda dan saya menyadari bahwa ada banyak gereja di luar sana yang justru membela tradisi? Saya ulangi, ada banyak gereja di luar sana yang justru membela tradisi. Ini sangat membimbangkan. Ingat saudara-saudari, gereja yang benar itu akan membela kebenaran. Gereja yang benar itu akan mengajar kebenaran, berlandaskan kebenaran, dan membela kebenaran. Jadi gereja yang membela kebenaran itu akan menjadi sebagai petunjuk pertama untuk mencari gereja yang benar. Sebaliknya, gereja yang membela tradisi tidak akan menjadi sebagai petunjuk yang benar atau tidak akan menjadi contoh. Oleh itu, mari kita lihat ciri-ciri gereja yang benar menurut Alkitab, bukan menurut tradisi, bukan juga menurut perintah manusia, tetapi menurut Alkitab. Dalam Alkitab, perempuan selalu melambangkan jemaat atau gereja. Mengenai ini, admin sudah pernah bahas, nanti boleh lihat videonya, linknya ada di description video ini. Saudara dan saudari, ada dua macam perempuan yang melambangkan gereja di dalam kitab Wahyu. Yang pertama di dalam Wahyu 12 ayat 4, ayat 13, dan ayat 17. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam ayat itu dikatakan wanita yang mengandung. Ini adalah melambangkan gereja yang benar. Yang kedua, dalam Wahyu 17 ayat 3-5. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dikatakan dalam ayat itu wanita pelacur. Ini adalah gereja yang salah.
Wahyu 12 ayat 1 hingga 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perhatikan ayat tersebut dalam Wahyu 12 ayat 1 hingga 6. Ini berbicara mengenai perempuan yang suci. Dikatakan dalam ayat itu matahari. Matahari ini kita tahu adalah sumber terang. Ini melambangkan kemuliaan Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Injil Perjanjian Baru. Dikatakan juga dalam ayat itu bulan. Bulan ini adalah memantulkan cahaya matahari, melambangkan sidang di Perjanjian Lama, korban-korban yang sudah berakhir yang telah digenapi oleh pengorbanan Kristus, yaitu hukum upacara Perjanjian Lama yang digenapi di dalam kematian Kristus merupakan bulan yang memantulkan cahaya dari matahari. Dalam ayat itu juga ada mengatakan mahkota. Mahkota adalah melukiskan mahkota kemenangan. Dikatakan juga di dalam ayat itu 12 bintang. 12 bintang ini melambangkan 12 rasul dan 12 suku Israel. Kita boleh lihat itu juga dalam Wahyu 21 ayat 12 dan 14. Dan dalam ayat itu juga mengatakan sedang mengandung. Ini melukiskan sidang pada waktu Yesus hendak dilahirkan. Dan anak yang dilahirkan melambangkan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, apakah ciri-ciri gereja yang benar menurut Alkitab? Yang pertama, ciri-ciri gereja yang benar menurut Alkitab adalah memberitakan Injil yang kekal. Itu kita melihat di dalam Wahyu 14 ayat 6. Yang kedua, bersifat internasional dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Kita boleh lihat itu di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Artinya, tidak hanya terikat dalam gereja saja atau terikat dengan tradisi untuk kepentingan gereja tertentu tanpa melakukan penginjilan, tetapi harus bersifat internasional dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Yang ketiga, ciri-ciri gereja yang benar menurut Alkitab, mengumandangkan perkabaran 3 malaikat. Dalam Wahyu 14 ayat 7 hingga 11. Mengenai perkabaran 3 malaikat, admin sudah pernah bahas di video sebelum ini. Bagi yang tidak berkesempatan mendengar pembahasan itu, linknya ada di description. Namun apa yang pasti secara ringkas 3 perkabaran itu adalah mengumumkan bahwa waktu penghakiman telah tiba dan menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Boleh lihat itu di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan menyerukan kejatuhan Babel dan menentang Babel. Ini gereja murtad dalam Wahyu 14 ayat 8. Dan menentang tanda binatang dalam Wahyu 13, Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Ciri-ciri gereja yang benar menurut Alkitab. Yang keempat, memelihara 10 hukum Allah dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang kelima, memiliki iman Yesus Kristus dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang keenam, muncul dari keturunan perempuan yang mengandung dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 5. Yang ketujuh, memiliki kesaksian Yesus dalam Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 19 ayat 10. Dan yang ke-8, diserang oleh setan dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 17. Sebagai kesimpulan, yang pertama,
Gereja dilambangkan dengan perempuan dalam Alkitab. Yang kedua, gereja yang benar diserang oleh iblis. Yang ketiga, gereja yang benar memiliki tanda-tanda khusus seperti yang dinyatakan sebentar tadi, dan itu dinyatakan sendiri oleh firman Allah. Yang keempat, gereja yang benar adalah selalu menekankan akan kebenaran dan saling bertumbuh dan melayani. Tidak hanya pastor atau penatua gereja yang selalu tampil, tetapi juga melibatkan semua anggota dalam gereja, baik dalam hal menyelenggarakan kebaktian maupun terlibat dalam misi pelayanan, baik dalam gereja maupun luar gereja. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Besarnya